Satu-satunya pemerintahan yang ada di Indonesia cuma Pemkot Palembang lah yang melakukan kegiatan sosialisasi dan konsultasi gratis. Pendekatannya apa konsultasi? Kalau konsultasi hukum ini kan orang Bu kan tidak tahu hukum, ya, yang tidak paham dengan hukum Bu. Kalau misalnya ibu-ibu, mohon maaf ya, apalagi mama-mama muda misalnya, konsultasi soal perceraian, kan baru konsultasi aja nih. Kalau dulu kan lainnya pemadam kebakaran Pak, ya Mas Billy ya. Ada peristiwa hukum, ada kejadian baru datang. Kalau dulu Pemkot, mohon maaf, kalau nggak salah satu anggaran 8 juta ya, ya kan? Itu kalau ada kasus di pengadilan, benar nggak? Iya kan? Dan konsepsi bantuan hukum negara juga dari Dekumham, kalau nggak salah, dari Dekumham itu hampir sama, Bu. Dan hari ini ya, masyarakat Kota Palembang juga harus kita lakukan maksimal karena problem perkotaan ini sangat luar biasa, Pak. Ya, sehingga kalau ada saluran dia konsultasi, dia dialog, insya Allah lah kita berusaha biar perlu kita ukur Pak Sigit, Pak Miftah ya, biar perlu dengan hadirnya gerakan kita ini muncul turun nggak angka kriminal di sana, turun nggak angka pidana misalnya, turun nggak angka perceraian. Nah itu bisa diuji lewat nanti mungkin lewat apa dari. Sekali lagi, YBH SSB berkeadilan. Yang kompak sekali lagi, YBH berkeadilan. Yang kami hormati, kami muliakan dalam hal ini mewakili Bapak Wali Kota Palembang, Pak Edison, staf ahli. Kalau nggak salah emang ketemu beliau ini dulu pernah zaman KNPI Pak. Ya. Ya kan, zaman saya sama Pak Gitu. Dan waktu itu disambut sama dengan Kiai Romi ya. Berarti beliau ini rekam untuk birokrasinya luar biasa. Dan insya Allah tetap terus amanah. Kalau kerjanya yang selalu juga mengurusi umat ini, insya Allah ya siapa tahu depan beliau jadi wakil wali kota. Saya tahu Pak. Karena kan itu ada jenjang yang 2 tahun ya, masih dalam perdebatan itu yang masih ada untuk PJ dan lain sebagainya. Ini doa teman-teman. Nah, selanjutnya kami hormati, kami muliakan, kami banggakan di sini ada Pak Camat, Pak Rahman. Ini camat dari STBDN Pak. Oh pantesan Pak, mundurin Pak. Akpol, kalau polisi ini Akpol ini. Bisa kalau Akpol ini, oh ini. Nah kalau dari camat itu biasanya, insya Allah gak halangan kepala dinas. Ada yang mudah berusaha dan yang paling kami hormati di sini, kami muliakan, kami banggakan adinda kami, Mas Billy ya, Mas. Iya, biro hukum ini kalau tidak ada beliau Pak Edison nggak bisa jalan posisinya. Jadi hari ini simbolnya Pemkot Kota Palembang itu kan ada di Mas Billy di biro hukum. Yang dulu mohon maaf biro hukum itu dianggap ya tempat yang tidak basah, ya kan? Tapi kalau biro hukum ini bisa menjadi garda terdepan Pemkot Palembang kan bisa membuat image baru nih, ya kalau begitu ya. Makasih Pak Mas Billy telah hadir. Terus yang kami hormati Nasir ini udah lama nih dari tahun 9 berapa kita beliau ini, tapi sayang tidak pakai tanjak, mestinya bertanjak karena Ketua Dewan Kesenian Palembang. Pak Sigit Muhaimin, Pak Ilo, yang lagi hebat, lagi ngetren ini. Ada di sini ada Pak Edo Pak panggilannya Pak, sahabat kami di aktivis 98. Insya Allah dia juga akan berkarya di Kota Palembang. Mungkin minta bantuan juga mungkin Bapak sekali. Beliau sudah nggak tahan di Mubah mau pindah. Ada Nasrullah, nah ini Toke Pak. Oke, ini sebenarnya apa sponsor utamanya YBH Pak? Iya, nanti silakan dikit khusus Fit. Iya. Beliau ini pengusaha Pak, insya Allah dia akan jadi kooperasi untuk di Mubah, tapi kalau Palembang kan nggak ada lokasinya. Terus yang lain lagi ada Bulurah. Dari zamannya ini banyak yang ibu-ibu luar Bu ya. Ada berapa luar perempuan? 3 Pak. Banyak ya, ya kan? Baru lah agak banyak ya, main banyak ya. Oke. Terus ada Pengki yang lain sebagainya. Terus ada Dedi nih, kelihatan Dedi ini Pak advokat sehat. Ya, karena dia pembina fitness juga kebetulan. Pengki sama nih, sehat juga nih. Ya kan, dan lain sebagainya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad.
Terima kasih. Alhamdulillah wasyukurillah kita bisa berkumpul pada sehat walafiat. Insyaallah Allah bawa berkah pada pertemuan kita hari ini. Yang ingin kami sampaikan adalah selain peresmian kantor, ini bagaimana momentum gerakan bantuan hukum ini bisa dirubah, Pak. Kalau dulu kan tagline-nya pemadam kebakaran, Pak. Ya Mas Billy ya? Ada peristiwa, hukum, ada kejadian, baru datang. Kalau dulu Pemkot, mohon maaf, kalau nggak salah, satu anggaran 8 juta ya. Ya kan? Itu kalau ada kasus di pengadilan. Benar nggak? Iya kan? Dan konsepsi bantuan hukum negara juga dari Dekumham, kalau nggak salah, dari Dekumham itu hampir sama, Bu. Jadi sebenarnya pemadam kebakaran. Dan mohon maaf, akhirnya apa yang terjadi apa? Yang terjadi gerakan bantuan hukum yang sudah ada ini di Republik Indonesia dan di misalnya ada 13 Pak ya, itu penyumbang angka 90% perceraian Pak. Benar nggak? Kamu udah tepuk tangan? Iya Pak Edison. Iya Pak Billy. Kan salah pendekatannya. Bagi kawan-kawan yang buat bantuan hukum, akhirnya apa? Ya mohon maaf Pak, sedih juga kalau ada yang, terutama cowok-cowok, gara-gara gerakan bantuan hukum gratis, nambah bini Bu. Oh banyak, jangan salah. Karena dari proses penanganan itu yang akhirnya cuma apa? Dia ngambil putusan pengadilan, cuma sidang 3 kali. Akhirnya kasusnya 90% perkara perceraian. Nah, kenapa tidak kita bongkar bahwa ini salah? Kita bukan penyumbang angka perceraian, bos. Tapi ingat ya, saya harus sampaikan dalam forum ini. Ya, iblis di istananya itu ketika laporan anak buahnya, laporan dia berhasil membunuh, nggak hebat. Laporan lagi anak buah yang lain, membacok nggak hebat. Laporan lagi anak buah yang lain, ya kan? Mencopet nggak hebat. Lahir laporan ke pimpinan iblisnya, mampu menceraikan yang namanya rumah tangga. Dikasih apa Bu? Hadiah. Berarti hebat. Nah, poinnya adalah kalau gerakan bantuan hukum terlibat, mohon maaf ya, sampai pada memisahkan keluarga, maka jangan harap keberkahan Allah akan turun ya, jangan harap misalnya pertolongan Allah akan turun. Kenapa? Karena itu cerai adalah perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah. Nah, lahirnya gerakan kerjasama kita dengan Pemkot Palembang dan insya Allah Pak Edison, Pak Rahma ya, ini satu-satunya, boleh cek, mohon maaf, satu-satunya ya, termasuk Lampung gitu. Lampung itu cuma bantuan hukum bukan sosialisasi, dia lebih kepada penegakan kasus aja, yang 8 juta itu loh, ya kan? Satu-satunya pemerintahan yang ada di Indonesia cuma Pemkot Palembang lah yang melakukan kegiatan sosialisasi dan konsultasi gratis. Pendekatannya apa konsultasi? Kalau konsultasi hukum ini kan orang Bu kan tidak tahu hukum, ya, yang tidak paham dengan hukum Bu. Kalau misalnya ibu-ibu, mohon maaf ya, apalagi mama-mama muda misalnya, konsultasi soal perceraian, kan baru konsultasi aja nih, cerai. Kalau datang namanya tadi ke bantuan hukum, bantuan pengacara, oh ini tidak benar, cerai baik. Loh itu yang terjadi loh. Nah kalau konsultasi kita ini bisa melakukan kegiatan yang penyandaran hukum, kadar hukum ya, sehingga bahwa dia tidak jadi cerai, ya kan? Terus lagi kalau ada urusan pidana misalnya bisa ditengahi jadi exin namanya, restoratif justice misalnya, kan bisa masuk kepolisian. Karena pada dasarnya baik di kelurahan maupun di kecamatan itu antar tetangga itu kan mengenal sebenarnya. Nah ini bagaimana gerakan hukum ini ya Pak Sigit dan kawan-kawan yang lain, di sini ada beberapa depo kecamatan itu sebagai sebenarnya melakukan dinamisasi atau melakukan harmonisasi hukum, membantu pemerintah Kota Palembang. Tepuk tangan dulu. Iya, nah makanya gagasan Pak Sigit kerjanya di kecamatan supaya capaian sosialisasinya itu konsultasi ya, itu jadi maksimal tuh bagaimana kantor camat itu jadi hidup sehingga orang datang ke camat itu ya mohon maaf Pak Camat bukan cuma nak ngurus sertifikat, ada. Bukan cuma nak ngurus ya surat waris, bukan cuma nak ngurus ya karena fakta kan, tapi bagaimana rakyat di kecamatan itu datang, oh kita ke camat, ada Pak Rahma ganteng camat dengan apa, kita nak konsultasi, nak ngeluh ke masalah hukum kita, dia ada. Sebelum kemudian kita pasti ketemu dengan namanya tim bantuan hukum gratis ya, tapi lebih kepada acara sosialisasi dan konsultasi gratis. Nah, coba model ini kita kembangkan sehingga menjadi maksimal Pak Sigit ini, mohon maaf juga Pak Sigit. Jangan cuma sebatas capaiannya 300 kasus, tapi bisa nggak terdokumentasi kasus itu juga beragam.
Ya, beragam, baik itu kasus misalnya soal waris, kan banyak nih waris yang ujungnya ribut jadi pidana, ya kan? Ada yang dia komplain dengan pemerintahan, Pak, terkadang kan Pak, macam-macam di temuan kami ada soal PDAM ya, gitu. Ada soal-soal lain, ya udah dikomunikasikan. Sehingga masalah-masalah itu membuat maruah pemerintah kota dan gerakan bantuan hukum ini menjadi leading untuk rakyat kota Palembang. Biar perlu izin dalam forum ini, silakan nanti sampaikan. Dibuat tagline setiap kegiatan itu ada wajib ratu dewa. Dia perlu dibikin. Inilah Bapak Wali Kota pertama yang melakukan kegiatan konsultasi untuk kesadaran hukum pada masyarakatnya. Dia perlu bikin gelar Bapak konsultasi hukum gratis. Setuju tidak? Iya, dia perlu disematkan, bikin acara di BKB sehingga apa ya? Rakyat sama pemerintah ini menjadi bagian yang sangat sinergi, sehingga ke depan mohon maaf Pak, nggak usah nyalon lagi beliau itu, ya nggak usah minta majukan diri, seluruh komponen ini bisa menyatakan bahwa beliau lah harus melanjutkan misalnya ya kepemimpinan ini, misalkan begitu implementasi, dan dia menjadi bagian dari masyarakat kota Palembang menjadi satu kesatuan. Saya melihat semangat itu di Bapak Ratu Dewa, dan saya yakin jajarannya juga memahami itu, dan hari ini ya masyarakat kota Palembang juga harus kita lakukan maksimal karena problem perkotaan ini sangat luar biasa Pak. Ya, sehingga kalau ada saluran dia konsultasi, dia dialog, insya Allah lah kita berusaha biar perlu kita ukur Pak Sigit, Pak Miftah ya, biar perlu dengan hadirnya gerakan kita ini muncul, turun nggak angka kriminal di sana, turun nggak angka pidana misalnya, turun nggak angka perceraian. Nah itu bisa diuji lewat nanti mungkin lewat APK daerah. Mungkin itu sambutan yang penting kami sampaikan, tidak hanya yang kantor. Kalau meresmikan saja takutnya saya mau nih Pak Sigit, resmi baik, jadi kita gunting bagi tumpeng sudah selesai gawe itu. Tidak saya itu. Jadikan markas ini jadi konsolidasi, ya kan? YBH kota juga, Ferrari juga secara pekan muda di bawah Pak Ibu, saya yakin banyak ada pekan muda yang juga ingin berbakti, ya kan? Dan kita menyatu sama rakyat, terutama kita bermitra, bergandeng mesra dalam rangka untuk misi ini dengan Bapak Camat dan Bapak Lurah, Ibu-Ibu Lurah. Penting karena Lurah itu kan lebih di bawah lagi. Dia perlu dibagi volumenya, misalnya kelurahan ini apa masalahnya. Coba diidentifikasi, pasti banyak. Belum lagi masalah lahan Bu ya, misalnya begitu. Nah coba dipetakan dulu sehingga betul-betul hadiah kita ini memang betul-betul, oh ini programnya Pak Wali Kota nih, oh ini Pak Camat Rahman nih, lebih begitu. Jangan jadi pemadam kebakaran lagi ya, mohon maaf. Itu saran saya, dan saya berharap, saya yakin sambutan di acara ini untuk bisa menjadi motivasi kita semua, dan ke depan YBH sosial berkeadilan ini bisa berkiprah, dan dampaknya dengan sinergi terutama dengan Pemkot Palembang, terutama Pemkot Kota Palembang betul-betul peduli, bisa menjadi maksimal dan menjadikan masyarakat Kota Palembang masyarakat kota yang sadar hukum ya di wilayah Republik Indonesia. Tepuk tangan dulu semuanya. Demikian itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang salah kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan Jaya.